Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, coba hitung dalam satu hari, berapa kali kita komplain, menggerutu atau merasa kurang puas dalam hidup kita. Atau coba dengar di sekeliling kita, ada berapa banyak yang kita dengar dalam sehari dari orang-orang lain. Betapa dalam hidup ini, kita seringkali lebih merasakan kesesakan dan kepahitan daripada bersyukur pada apa yang kita punya. Manusia juga cenderung punya rasa ego, kecenderungan untuk lebih fokus dan peduli hanya pada diri sendiri, ketimbang memperhatikan atau menghargai orang lain. Misalnya, banyak yang lebih peduli dan merengek-rengek karena kehilangan Rp1.000, sementara tetangganya tidak bisa makan karena tidak punya uang sama sekali. Kita terlalu sering mengasihani diri sendiri, tidak pernah merasa puas, dan selalu mengeluh. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Saking besarnya kasih-Nya, Yesus pun turun ke dunia untuk menebus semua dosa-dosa kita. Bayangkan penderitaan dan siksaan yang harus dipikul Yesus, ditambah tuduhan-tuduhan dan hinaan-hinaan yang dialamatkan kepadanya. Padahal Dia hadir untuk menyelamatkan semua manusia. Tetapi Yesus tidak mengeluh dan tetap menggenapi rencana Bapa. Padahal siksaan-siksaan di luar batas kewajaran dan daya tahan itu menerpa Yesus tanpa belas kasihan. Di lain pihak, ada berapa banyak martir, bahkan Rasul Paulus pun harus mengorbankan nyawa dengan cara yang kejam. Coba tanya pada diri kita sendiri, berapa persen penderitaan hidup kita dibanding Yesus dan martir-martir dalam perjalanan sejarah kekristenan? Seharusnya kita jangan mengeluh. Allah begitu mengasihi dunia dan anak-anaknya yang tinggal di dalamnya. Seharusnya kita tetap bersyukur atas apa yang Dia berikan dalam hidup kita. Seharusnya kita bisa melihat hal-hal indah dan ajaib, dan tidak hanya terpaku pada kesusahan yang kita alami. Dan percayalah, kalau Tuhan rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, Dia pasti peduli pada setiap permasalahan kita.
Serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Syukuri apa yang ada, dan berhentilah mengeluh. Tuhan kita adalah Bapa yang peduli, dan pada saatnya, kita yang tetap hidup dalam Kristus akan tetap tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sangat menyedihkan ketika kita menyadari bahwa kita lebih sering menghitung masalah daripada menghitung berkat, lebih sering melihat kekurangan daripada menyadari kebaikan Tuhan yang terus mengalir tanpa henti. Kita lupa bahwa setiap helaan nafas kita adalah anugerah. Setiap hari yang baru adalah kesempatan dari Tuhan. Dan setiap langkah yang bisa kita ambil adalah bukti nyata bahwa Tuhan belum selesai berkarya dalam hidup kita. Kita mungkin merasakan kekurangan dalam banyak hal, tetapi bukankah kita tetap makan hari ini? Bukankah kita masih memiliki tubuh yang cukup sehat untuk menjalani hari ini? Bukankah masih ada orang-orang yang menyayangi kita, walaupun tidak sempurna? Kita begitu mudah dikuasai oleh rasa kecewa, rasa tidak cukup, dan keinginan untuk selalu memiliki lebih, hingga lupa bahwa kita telah menerima sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mulia, yaitu keselamatan kekal dalam Kristus. Yohanes 3 ayat 16 bukan hanya sebuah ayat hafalan, tetapi kebenaran yang seharusnya menggetarkan hati kita setiap hari. Kasih Allah tidak pernah kecil, tidak pernah setengah-setengah, dan tidak pernah bersyarat. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya demi menebus kita dari kebinasaan kekal. Seandainya kita sungguh-sungguh merenungkan harga pengorbanan Yesus, kita akan menyadari bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk terus hidup dalam keluhan, ketidakpuasan, dan pemberontakan batin. Kita akan melihat bahwa kasih Tuhan jauh melebihi rasa kecewa kita atas hidup yang tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ketika kita menyadari bahwa Allah telah lebih dulu memberi yang terbaik, yaitu Yesus sendiri, maka setiap kekurangan yang kita alami seharusnya tidak lagi membuat kita tenggelam dalam kepahitan, melainkan mendorong kita untuk bersandar lebih erat kepada Tuhan. Di balik setiap tantangan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Ketika Tuhan memberi, itu adalah berkat. Ketika Tuhan menunda, itu adalah perlindungan. Ketika Tuhan berkata tidak, itu bisa jadi karena Dia sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik. Kita harus belajar untuk melihat setiap musim hidup dengan kacamata iman, bukan dengan lensa kekecewaan. Ketika kita mulai berhenti mengeluh dan mulai bersyukur, maka hadirat Tuhan akan mulai memenuhi hati kita. Kita akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita akan menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki banyak hal, tetapi tentang memiliki Yesus dalam segala hal. Betapa besar kasih Allah yang mengaruniakan anaknya untuk kita. Maka bukankah hal ini cukup menjadi alasan utama kita untuk terus hidup dalam syukur, walaupun dunia belum memberikan semua yang kita inginkan? Dunia ini penuh dengan penderitaan, tapi juga penuh dengan kasih karunia Tuhan yang tersedia setiap hari bagi mereka yang percaya. Jangan biarkan keluhan meracuni pengharapan kita. Jangan biarkan kesusahan mengaburkan kasih yang besar itu. Jika Tuhan telah memberikan Yesus bagi kita, adakah sesuatu pun yang akan Dia tahan dari kita? Mari kita belajar hidup dalam ucapan syukur yang dalam dan jadikan kasih Allah sebagai pusat pengharapan dan sukacita kita, bukan keadaan atau harta dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang kudus dan kekal, Engkau Allah yang mulia dan ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik.
atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar yang telah Engkau nyatakan melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sering mengeluh daripada bersyukur, lebih sering mengasihani diri sendiri daripada mengingat betapa besar pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk hidup dalam kesadaran akan kasih-Mu yang tidak pernah gagal dan tidak pernah berubah. Berikan kami hati yang lembut untuk bersyukur dalam segala keadaan dan mata rohani yang mampu melihat kebaikan-Mu di tengah kesulitan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.